Hukum dan etika jurnalistik. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik artinya adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah menjaga integritas, kepercayaan publik, serta memastikan bahwa berita yang disampaikan akurat, berimbang, dan tidak merugikan pihak lain. Dan prinsip utama dalam kode etik jurnalistik yang pertama adalah kebenaran dan akurasi dalam pemberitaan. Yang kedua adalah independensi dari kepentingan tertentu. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks atau berita palsu. Yang keempat, menghormati privasi dan hak narasumber. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis tidak hanya berpegang pada etika, tetapi juga tunduk pada hukum. Hukum dalam jurnalis terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang berisi menjamin kebebasan pers, tetapi juga mengatur tanggung jawabnya untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua, ada di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur penyebaran berita di media digital, serta memberikan sanksi bagi penyebar hoaks atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur hukum terkait pemberitaan yang dapat merugikan seseorang atau institusi, seperti pencemaran nama baik. Dalam etika jurnalistik, etik itu berkaitan dengan moral dan tanggung jawab sosial seorang wartawan. Contohnya, tidak memihak dan menjaga keberimbangan berita. Yang kedua, menggunakan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, menghormati hak narasumber, terutama korban dalam kasus tertentu. Yang keempat, tidak menerima suap atau imbalan untuk mengubah berita. Hukum yang berlaku di jurnalisme Indonesia. Selain UU Pers, ada beberapa regulasi lain yang berhubungan dengan jurnalisme di Indonesia. Yang pertama, hak jawab dan hak koreksi. Jika ada pemberitaan yang salah satu merugikan, individu atau institusi berhak meminta maaf, klarifikasi, atau koreksi. Yang kedua, pembatasan dalam pemberitaan. Beberapa informasi seperti yang berkaitan dengan rahasia negara atau kasus anak di bawah umur harus dilaporkan dengan sangat hati-hati. Yang ketiga, sanksi bagi pelanggaran jurnalistik. Jika jurnalistik melanggar kode etik atau hukum, mereka bisa dikenai sanksi mulai dari teguran, pencabutan izin pers, dan hingga tuntutan hukum. Untuk memastikan profesionalisme dalam jurnalistik, Dewan Pers menetapkan standar kompetensi wartawan yang dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, wartawan muda, yaitu jurnalis pemula yang memahami dasar-dasar jurnalis seperti menulis berita dan melakukan wawancara. Yang kedua, yaitu wartawan madya. Wartawan madya adalah jurnalis berpengalaman yang bertanggung jawab lebih besar dalam menyusun berita dan mengelola informasi. Yang ketiga adalah wartawan utama. Wartawan utama adalah jurnalis senior yang memiliki wewenang dalam kebijakan redaksi dan bisa menjadi pemimpin redaksi. Terakhir adalah kesimpulan. Jurnalis bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun opini publik. Oleh karena itu, setiap jurnalis harus memahami kode etik, menaati hukum yang berlaku, dan meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat.